umat Islam ini hanya dengan perintah sholat saja dia juga mampu untuk mendidik disiplin dalam diri mereka. Ada 5 waktu dalam sehari yang cukup untuk mendidik pribadi yang disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pemirsa Nahdien dan simpatisan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hakikat dan rahasia puasa. Bersama saya beliau adalah Ustaz Muafid Aziz LC. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan puasa pada tahun ini alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dan baik. Mudah-mudahan seterusnya selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga puasa-puasa selanjutnya menjadi puasa yang selamat daripada sesuatu yang bisa membatalkan daripada puasa. Mohon izin Ustaz, mau bertanya bagaimana terkait dengan hakikat puasa yang kita laksanakan ini berhubungan dengan aspek kedisiplinan dan tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan menuju kepada yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada tahun ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa bertemu kembali dalam bulan Ramadan yang dapat menjalankan ibadah puasa sampai hari yang ke-17 ini. Mudah-mudahan amal soleh kita dari awal sampai akhir Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagaimana yang disampaikan tadi terkait dengan masalah tanggung jawab dan disiplin. Tapi ada 2 kata kunci di sini, yaitu tanggung jawab. Yang pertama dan yang kedua adalah disiplin. Yang pertama tanggung jawab. Kita bisa ketahui bersama di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala sejak awal telah menjelaskan kepada kita bahwa ketika awal proses penciptaan manusia dan makhluk lain, itu semua makhluk oleh Allah ditawari tentang tanggung jawab, tentang mas'uliyah, tetapi atau amanah dalam bahasa pasnya dari amal, tanggung jawab dengan amal. Itu semua makhluk di dalam Al-Quran diceritakan tidak ada yang mau menerima amanah itu. Bahkan di dalam ayat disebutkan bahwa Allah berfirman, Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardh wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Dari makhluk-makhluk yang besar, mulai dari langit, bumi, gunung, itu semuanya menolak ketika Allah menawarkan amanah, menawarkan tanggung jawab itu. Tetapi yang terjadi justru manusia dengan kelemahannya, dengan fisiknya yang sangat kecil ini, dia berani untuk menanggung amanah itu. Ini artinya sejak awal Allah mengingatkan kepada kita selaku objek di dalam atau objek di dalam syariat Islam ini di dunia ini, bahwasanya kita ini sejak awal sudah memilih untuk menanggung tanggung jawab itu dan memikul amanah. Oleh karenanya ketika disambung lagi oleh Allah
disampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman juga bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Artinya Allah bahkan memperingatkan kita, ingatlah ketika kalian menyampaikan kesaksian, pernyataan menerima tanggung jawab itu. Ya, artinya itu dengan kesadaran kita yang waktu itu masih di alam roh, bahwa kita sanggup untuk mengemban amanah. Maka harapannya dengan kita diingatkan oleh Allah ini, sehingga kita tetap bisa berjalan di atas rel yang mana mengarahkan kepada untuk melaksanakan tanggung jawab dan amanah yang telah kita pilih. Maka diantaranya termasuk bagian dari amanah ini adalah kita melaksanakan ibadah puasa. Karena isi amanah itu adalah ketika kita tunduk dan patuh kepada Allah. Maka tanda kepatuhan kita kepada Allah dengan menjalankan ibadah puasa. Adalah seperti itu. Jadi menarik sekali seperti membahas tanggung jawab kita terhadap pengembangan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kesanggupan manusia untuk memikul amanah tersebut. Kira-kira dari tanggung jawab khususnya berpuasa, kira-kira apa yang harus kita atau manusia ini kita harus kita berikan di dalam tanggung jawab terhadap puasa ini sendiri? Terkait spesifik tentang ibadah puasa, ya kita harus menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, menjaga ibadah puasa kita jangan sampai rusak karena perbuatan-perbuatan yang membatalkan, baik itu secara fikihnya maupun membatalkan secara pahala atau kesempurnaan. Harapannya demikian. Maka artinya ketika kita sudah komitmen dengan janji kita, tanggung jawab kita kepada Allah, ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan ibadah ini semaksimal, sebaik-baik. Termasuk juga puasa ini cuma punya banyak dimensi, bukan hanya dimensi kepada Allah saja. Nanti ada di dalam puasa ini, di dalam bulan Ramadan ini ada kita punya kewajiban membayar zakat fitrah. Ini juga dimensi sosial kepada umat manusia. Ini juga penting karena ini membangun pada diri setiap Islam, setiap orang Muslim untuk mempunyai pribadi yang care, yang perhatian terhadap sesama dengan kondisi masyarakat sekitar, termasuk mengenai zakat fitrah. Ini secara langsung mengajarkan kepada kita untuk berjiwa sosial, berbagi dengan sesama. Seperti ini. Kembali lagi kepada tema kita terkait dengan puasa itu melatih kedisiplinan. Bisa minta jawab juga kedisiplinan. Kira-kira apa yang bisa kita ambil hikmah daripada puasa itu sendiri dalam konteks kedisiplinan? Sebentar sebelum saya melanjutkan untuk kata kunci yang kedua terkait tadi tanggung jawab, ada tambahan penting yang barangkali perlu para pemirsa juga kita juga memahami bahwa tanggung jawab tadi yang saya sampaikan di awal itu dengan rasa kasih sayang Allah. Ternyata tanggung jawab itu tidak semata-mata langsung dibebankan kepada manusia ketika lahir, tetapi oleh Allah diberi jeda waktu sampai pada usia 15 tahun, usia balik. Jadi ada jeda sekian tahun untuk mempersiapkan diri, mengemban amanah, untuk latihan, betul. Seperti puasa kan begitu. Tidak harus sejak kecil harus puasa, tidak. Latihan dulu. Puasa duhur, puasa proses itu.
oleh Allah demikian. Jadi diberi jeda 15 tahun biar kita mempersiapkan diri. Dan itu kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan agama, memberikan contoh yang baik, itu kewajiban orang tua. Sehingga yang dikandung maksud ketika sampai pada usia 15 tahun mereka sanggup untuk memikul amanah yang sudah disampaikan oleh Allah di awalnya. Artinya sebelum orang mukallaf ini untuk menerima beban yang begitu berat dan banyak, jadi mereka sedini mungkin sudah dibiasakan, dikenalkan kan gitu. Biar mereka ketika sudah mencapai usia ini sudah terbiasa dengan lingkungan ini. Ya, kembali ke kedisiplinan. Kedisiplinan kita sangat sadar bahwa Islam ini mempunyai aturan-aturan syariat-syariat yang semuanya sebenarnya sangat menganjurkan dan memerintahkan untuk disiplin. Kita lihat saja dari rukun Islam. Ini dari rukun Islam itu ada satu rukun yang tidak pernah jatuh kewajibannya dalam kondisi apapun kecuali ketika manusia sudah tidak berakal, yaitu ibadah sholat. Sedangkan yang lain masih kemungkinan nggak kewajiban. Puasa ketika dia sakit, uzur, ya tidak masalah, boleh. Ada solusi maksud saya gitu. Haji demikian, kalau nggak mampu tidak wajib. Tapi ketika terkait dengan sholat tidak bisa. Ini kewajiban tidak pernah gugur. Apapun sakit, apapun ketika akal masih sadar, dia tetap berkewajiban sholat dengan kondisi seadanya semampunya. Oleh agama kita sudah diperintahkan bahwa untuk sholat saja kita diperintahkan untuk tepat waktu, ala auqatiha, tepat dengan waktunya. Harapannya apa? Timbul rasa kedisiplinan. Timbul rasa kedisiplinan, menghargai waktu, bisa mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Harapannya begitu. Bahkan ada di sebuah kitab disebutkan umat Islam ini hanya dengan perintah sholat saja dia juga mampu untuk mendidik disiplin dalam diri mereka. Karena 5 waktu dalam sehari dan cukup untuk mendidik pribadi yang disiplin. Apalagi ibadah puasa ini sangat ibadah yang saya kira sangat ekstrim. Artinya begini, ketika manusia biasa makan, minum seenaknya, kapan saja, ya. Tapi ketika puasa masuk bulan Ramadan, dibatasi, ya. Dan itu mereka pun tunduk, ikut aturan itu, mengikuti aturan dari Allah. Ini sebuah bentuk disiplin yang sangat besar. Jadi saya kira semua syariat Islam sangat mendukung, sangat membentuk karakter untuk manusia yang punya karakter disiplin. Saya kira menarik sekali pembahasan terkait dengan puasa dari segi kedisiplinan ini. Terima kasih karena kita terbentuk dengan waktu. Terima kasih atas waktunya meluangkan kami untuk bisa sharing tentang keagamaan tentang puasa ini. Mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini bisa memberikan banyak manfaat kepada kita semua, kepada para pemirsa. Dan mungkin sampai di sini pertemuan saya dengan Ustaz Muhafidz Aziz LC selaku wakil ketua Tanfidiyah Ekosi Indonesia. Mudah-mudahan membawa berkah dan manfaat kepada kita semua. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.